Satuan Hukum Indonesia YLBHI mendesak aparat TNI dan Polri yang mengamankan pedagang es kue Jadul Sudrajat di wilayah Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat harus diproses secara pidana. Selain telah melayangkan tuduhan yang tak mendasar terkait penggunaan bahan berbahaya dalam produk es kue, kedua aparat tersebut juga diduga telah melakukan intimidasi dan tindak kekerasan kepada korban. Informasi selengkapnya untuk Anda. Insiden pedagang es kue Jadul Sudrajat yang diamankan oleh Babinsa Utan Panjang dan Babin Katimas Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat karena dituduh menjual es berbahan baku spon, terus menuai reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menilai pemeriksaan makanan bukanlah kewenangan petugas Babinsa atau Babin Katimas, melainkan BPOM. Terlebih dengan disertai tuduhan yang tak mendasar. Permintaan maaf oleh kedua aparat kepada korban menurut Isnur bukanlah penyelesaian yang tepat, mengingat adanya unsur pidana dalam insiden tersebut, mulai dari menuduh tanpa dasar, menyebarkan informasi yang tidak benar, serta dugaan adanya intimidasi dan tindak kekerasan terhadap korban. Untuk itu, Isnur mendesak keduanya segera diperiksa dan diseret ke meja hijau. Apa yang terjadi dan dialami oleh Pak Sudrajat pedagang es ya oleh dua orang anggota TNI dan Polri ini pertama harus dipandang bukan kesalahan biasa. Ini adalah kalau kita lihat dari peristiwanya ada tindak pidana. Tindak pidana baik itu pertama adalah kekerasan ya, pemukulan dan lain-lain ya, pelecehan ya. Kemudian juga ada penyebaran disinformasi. Ini jelas menyebarkan berita bohong ya, palsu kepada masyarakat tentang makanan yang dilakukan. Jadi sanksinya bukan hanya minta maaf, tapi juga harusnya diberikan atau diarahkan menuju penyidikan dan dibawa ke pengadilan agar kita bisa melihat bahwa kalau ada tindak pidana dilakukan oleh aparat akan mendapatkan hukuman yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Pos TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan program makan bergizi gratis telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, seiring bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ia menyampaikan capaian tersebut usai rapat koordinasi terbatas pembuatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG di Jakarta. Informasi selengkapnya untuk Anda. Menteri Koordinator Bidang Pangan mengungkap perkembangan program makan bergizi gratis yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Zulhas menyebut sampai hari ini SPPG sudah sebanyak 22.091 dan untuk penerima manfaat sudah lebih dari angka bulat 60 juta penerima manfaat. Ia juga memaparkan pelaksanaan MBG turut melibatkan dukungan rantai pasok dan kemitraan termasuk tenaga kerja langsung di SPPG, pemasok, dan mitra. Menurutnya, tenaga kerja langsung yang tercatat di SPPG mencapai 924.424 orang, pemasok 68.551 serta mitra 21.413. Ia menambahkan proses pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang terkait program juga berjalan dengan jumlah yang diproses 32.000 orang. SPPG sudah 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta, lebih sedikit. 60 juta. Jadi udah tembus angka bulan 60 juta. Ya. Ini menyerap tenaga kerja yang langsung ya. P3K sudah diproses 32.000. Kemudian yang di SPPG itu sudah 924.424. Ini tenaga kerja langsung, yang langsung. Supplier 68.551. Saudara tahu dong, satu supplier itu kan UMKM. Berapa itu yang kerja di situ? Paling enggak 20-30 lagi kan? Mitra ada 21.413.
Dalam rapat tersebut, kementerian juga menyepakati perlunya revisi surat keputusan bersama menteri terkait daftar lokasi pembangunan SPPG yang dibiayai pemerintah pusat untuk menyesuaikan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Zulhas menyebutkan penugasan yang dibiayai Kementerian Keuangan disesuaikan dari 542 menjadi 315 lokasi. Sedangkan penugasan terkait Kementerian Pekerjaan Umum disesuaikan dari 264 menjadi 222 lokasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Pos TV melaporkan. Kabar gembira bagi warga Nusa Tenggara Timur di awal tahun 2026. Harga barang-barang di bumi Flobamora tercatat lebih stabil dibandingkan rata-rata nasional. Stabilnya harga ini terjadi berkat dana ratusan miliar rupiah dari pemerintah yang dipakai untuk memastikan stok pangan di pasar tetap ada. Informasi selengkapnya untuk Anda. Menutup tahun 2025, kondisi ekonomi Nusa Tenggara Timur membawa angin segar. Data dari Kantor Wilayah Perbendaharaan atau DJPB Nusa Tenggara Timur mencatat angka inflasi atau kenaikan harga di Nusa Tenggara Timur hanya sebesar 2,39%. Angka ini jauh lebih rendah dan lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 2,92%. Artinya lonjakan harga barang di NTT tidak separah daerah lain di Indonesia. Terjaganya harga ini ternyata butuh biaya besar. Tahun lalu pemerintah pusat menggelontarkan dana APBN sebesar 776 miliar rupiah lebih, khususnya untuk mengendalikan inflasi di NTT. Uang ini dipakai untuk memastikan stok pangan aman dan distribusi barang ke pelosok daerah tetap lancar. Dengan belanja pengendalian inflasi yang nilainya tidak sedikit, Pak. 700 lebih miliar ya. Untuk apa? Untuk memastikan dua hal, ketersediaan bahan dan keterjangkauan harga. Nah, kenapa? Kalau misalkan dari infrastrukturnya terputus ya, terjadi kelangkaan, maka harga akan naik. Dan sebaliknya, mungkin apabila ada produksi melimpah di satu daerah tapi tidak bisa didistribusikan ke tempat lain, maka akan terjadi deflasi atas barang itu di satu daerah ya, sehingga nilai tukarnya juga turun, produsennya tidak sejahtera, sedangkan di tempat lain itu menjadi komoditas yang menyebabkan inflasi. Meski secara umum aman, harga barang di tiap kota ternyata berbeda-beda. Kota Waingapu mencatat kenaikan harga tertinggi sebesar 3,09%. Sementara Kota Maumere menjadi juara paling stabil dengan inflasi hanya 0,38%. Pemerintah berjanji akan terus memperbaiki jalur distribusi agar harga barang bisa sama rata di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dengan harga yang stabil diharapkan dapat meringankan beban dapur mama-mama di NTT memasuki tahun 2026. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Monumen pahlawan Sobe Sonbai 3 jadi ikon di Kupang sekaligus simbol perjuangan dan persatuan masyarakat Timor Barat. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.